Kita bicara tentang Jawa Barat hari ini. Saya melakukan beberapa riset di sini dan muncullah sebuah keluhan dari beberapa orang yang mengatakan gini. Ini Jawa Barat penyangga kota Jakarta Utama karena bertetangga, tapi kok selalu fokus pada pangan tok gitu loh. Hingga kemudian terlihat juga pada angka yang kami punya, tingkat pengangguran di Jawa Barat itu nomor urut ketiga secara nasional. Coba lihat. Jawa Barat itu 6,91% tingkat penganggurannya nih. Pengangguran terbuka lagi. Kalau dalam jumlah itu besar sekali loh Kang. Iya. Pertanyaannya dalam bahasa yang sederhana, apa bacaan Anda menyangkut Jawa Barat per kemarin dan kemudian Anda mau kemana ke masa depan? Iya, yang pertama kalau bicara persoalan industri, bicara persoalan pangan, bicara persoalan lingkungan hidup menyangkut hutan, ini kan saya katakan dari awal kita salah dalam memetakan yang disebut dengan tata ruang. Ya kan? Karena tata ruang disusun oleh setiap orang yang punya kepentingan sehingga tata ruang itu menjadi berantakan. Karena menjadi berantakan, apa sih yang menjadi problem orang berlomba membuat daerahnya yang disebut ekonomi itu tidak bersiklus pada alam, pada hutan, pada sumber air. Kenapa berlomba itu? Karena dalam postur anggarannya salah. Postur anggaran gimana? Sebuah daerah ingin kaya maka harus menambang. Sebuah daerah ingin kaya maka harus jadi industri. Semua daerah kaya harus jadi pusat kota yang banyak hotelnya. Kan seperti itu perspektifnya. Disitulah letak keadilan seorang pemimpin dalam membaca wilayah. Bagaimana? Semestinya kan penyusuran anggaran itu dipetakan berdasarkan kebutuhan warga. Kemudian begini, hujan itu tetap awannya kan dari gunung. Kemudian turun di pertengahan, nanti dibawa ke laut. Kan dalam sistem anggaran kan harus dirubah seperti itu. Nah, daerah industri, daerah perdagangan, daerah apapun yang menghasilkan aspek-aspek ekonomi melahirkan pajak besar, tetap harus ditarik ke atas, kemudian dipetakan bagaimana resiko yang terjadi, maka di sini pajak untuk resikonya harus tinggi. Kemudian bagaimana yang nyumbang air Anda sehingga Anda menjadi wilayah industri, maka uangnya harus digeser juga ke gunung. Kalau seperti itu orang juga akan bangga suatu saat, wilayah saya nggak usah jadi pabrik dong, tetap aja dari mata air. Kenapa? Kita dapat loh kompensasi uang yang lahir dari mempertahankan mata air. Dan itu bisa dikapitalisasi menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Jadi sebuah kekuatan ekonomi. Nah, problem yang ada di kita, terutama di Jabar hari ini bagaimana? Anggaran tidak dibangun dalam basis itu. Anggaran dibangun berdasarkan kepentingan. Di Jawa Barat? Iya dong. Ada kepentingan misalnya anggota DPR dalam DPRD provinsi dalam memetakan anggaran itu bisa kejadian dana aspirasi lah istilahnya kan, atau pokir istilahnya, tidak berarti bahwa uang yang pokirnya di dapil dia bisa lahir ke dapil dia, itu bisa digeser ke dapil lain. Itu penyakit lama itu. Itu kan problem yang harus diberesin loh. Bagaimana dia mewakili sebuah wilayah tetapi aspirasinya geser. Belum lagi pengambilan keputusannya yang kurang tepat dari sisi aspek-aspek eksekutif. Yang lebih besar lagi porsinya. Kan semakin melahirkan ketidakadilan. Nah, sehingga orang desa merasa dia tidak mendapat apapun dari progres ini. Nah, kalau perspektifnya itu bagaimana? Nah, saya tukang riset. Riset saya itu kan bukan kayak abang pakai digital. Saya ini kan suka naik motor, lihat. Saya lihat motor yang keluar dari kawasan industri. Kerawang, Purwakarta, Bekasi. Jumlahnya banyak banget. Tapi motornya nomornya semuanya Jogja, Semarang. Artinya bahwa betul kalau pengangguran tinggi karena hamparan kawasan industri yang kerjanya bukan orang situ. Nah, problemnya apa? Problemnya adalah pada pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan apa? Sekolah yang dibangun tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan industri. Sehingga saya ini pernah melakukan itu, Bang. Saya misalnya melihat kok nggak ada manajer sih yang lahir dari dekat pabrik sini. Ya paling jadi cleaning service atau hanya menjadi tenaga kasar. Kemudian saya punya gagasan tuh waktu itu. Udah deh, saya mau bikin sekolah manajer. Bagaimana pada sekolah manajer? Ini ada Indorama, itu punya diploma 3 untuk politeknik. Saya ngumumin deh,
saya terima 300 siswa, anak-anak orang miskin yang di sekitar industri, saya sekolahkan di biaya pemerintah di Diploma 3 ini. Masuk berhasil, hari ini sudah banyak yang ada yang jadi manajer di BUMN, di Pertamina, di Jepang. Itu berhasil. Cuman waktu itu saya berhenti jadi bupati, programnya tidak diteruskan karena ada yang melaporkan ke KPK korupsi katanya gitu. Itu kan aneh gitu loh. Aneh banget ya, tapi karena birokrat begitu dilaporin nggak mau lagi lah, takut gitu. Padahal nggak ada masalah apapun. Nah, kalau proses pendidikan ini dibangun di kawasan ini, jurusan apa kemudian dibaca. 50 tahun ke depan kawasan industri di Subang tuh apa kebutuhannya, di Kerawang apa kebutuhannya, di Bekasi apa kebutuhannya, Purwakarta apa kebutuhannya, Bogor apa kebutuhannya. Kemudian kita membangun sekolah itu diarahkan pada kebutuhan pemenuhan itu. Dan tidak harus seragam antar satu kabupaten. Oh iya, beda-beda. Dan bahkan saya lebih punya gagasan, lebih gila lagi, bahwa sekolah untuk sekolah kejuruan hanya 1 tahun. Kelas 1 saja. Kelas 2 dan kelas 3 harus sudah magang di industri. Nanti ketemu lagi kelulusan setelah selesai. Dan selamat, bukan kayak kemarin. Itu kan busnya terbalik kan gitu. Nah, itu kan jangan lagi harus selamat. Nah, ini problem. Nah, kenapa sih problem di kita ini nggak cepat tertangani? Karena semua orang berpikirnya di langit. Pemimpinnya hanya memberikan gagasan pada level gagasan. Tingkat teknisnya nggak ada yang ngelaksanain. Nah, orang Sunda itu manajemennya begini, kata orang Sunda. Nyangagogog, nyamantog. Maksudnya apa? Artinya, ya bicara ya mengerjakan. Baru bisa beres, Pak. Kata orang Sunda. Kata orang Sunda. Harusnya kan begitu ya? Harusnya begitu. Kalau kita hanya bicara saja, nggak dikerjakan. Hasil seminarnya bagus, rekomendasinya bagus, yang ngerjainnya nggak ada, nggak bisa, Pak. Kang, tadi itu pertanyaan saya adalah, apa catatan Anda menyangkut yang lalu itu?